Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah fa inna akramakum 'indallahi atqakum. Usikum wa nafsi bi taqwallah fa inna khairaz zadi taqwa. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Hadirin sidang Jumat hafizakumullah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan karunia dan rahmatnya lah kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang paling mulia, yaitu di salah satu rumahnya di bulan yang paling mulia, itu adalah bulan Rajab. Kemudian juga khatib berpesan kepada seluruh jamaah sidang Jumat hafizakumullah agar kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan takwa Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat seorang hamba. Dengan takwa Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan hamba dari panasnya api neraka. Takwa tiada lain adalah dengan menjalankan perintah-perintah Allah berdasarkan ilmu, dengan mengharap karunia dan juga ampunan dari Allah, ataupun juga mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ilmu, karena kita takut akan siksa dan azabnya. Hadirin sidang Jumat hafizakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan banyak sekali pujian terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'anul Karim. Dari sekian banyak pujian yang Allah sampaikan kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala utarakan di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-128. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang rasul, di mana rasul tersebut dari kalangan kalian sendiri. Terasa berat olehnya penderitaan apa yang kalian rasakan, dan beliau menginginkan keimanan dan keselamatan atas kalian. Juga Nabi tersebut bersikap penyantun dan juga penyayang terhadap orang-orang beriman. Dari ayat ini, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala, ataupun kita ambil minimal, Bapak sekalian, minimal ada 5 perkara, 5 pelajaran dari ayat ini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menetapkan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menyatakan, laqad ja'akum rasul, telah datang kepada kalian seorang rasul. Jadi Allah menetapkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasulnya, adalah utusannya yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi penutup para nabi dan para rasul. Dan ini pun merupakan realisasi daripada doa Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana dahulu beliau pernah melantunkan doa, Rabbana
wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Tuhan kami, utuslah kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu, mengajarkan kepada mereka Alkitab dan juga Al-Hikmah yaitu sunnah, kemudian juga menyucikan jiwa mereka. Sesungguhnya Engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Dan karenanya opas sekalian, di antara karunia terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan khususnya kepada kaum mukminin adalah ketika Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, laqad manallahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan minhum rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada orang-orang beriman karunia yang begitu besar ketika Allah mengutus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka, mengajari mereka Alkitab dan juga Al-Hikmah, dan sebelumnya mereka benar-benar berada dalam kesesatan yang sangat jauh, kesesatan yang sangat nyata. Hadirin sidang Jumat hafizakumullah, kerasulan adalah pilihan dari Allah. Seseorang tidak akan pernah mencapai derajat Rasul walaupun bahasa Arabnya fasih selama tidak dipilih oleh Allah. Jadi kerasulan tidak didapat oleh seorang hamba dengan usahanya, akan tetapi Allah yang memilih hamba tersebut. Allah a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah lebih mengetahui di mana meletakkan tugas daripada kerasulan tersebut. Kemudian alaihi wa hafizakumullah, yang kedua pelajaran dari ayat tadi yang kita baca, Allah Subhanahu wa taala menyatakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalangan kalian sendiri. Maka opas sekalian, Allah mengutus kepada kita seorang rasul dari kalangan manusia, bukan dari kalangan jin, bukan pula dari kalangan malaikat. Hal ini memberikan hikmah yang begitu besar kepada kita agar kita mampu untuk mengikuti dan meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika seorang rasul yang diutus dari kalangan malaikat, maka malaikat tidak memerlukan makan dan minum, malaikat tidak membutuhkan tidur, malaikat juga tidak memerlukan pasangan hidup, Bapak sekalian. Maka ketika Allah mengutus seorang rasul dari kalangan kita sendiri, maka kita bisa melihat bagaimana tidurnya, bagaimana makan dan minumnya, bagaimana berinteraksi dengan tetangganya, bagaimana berinteraksi bahkan dengan musuh-musuhnya, Bapak sekalian. Dan itu semua bisa kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun merasakan apa yang dirasakan oleh manusia pada umumnya. Rasulullah SAW merasakan sakit, Rasulullah SAW merasakan capek, apa sekalian. Rasulullah SAW merasakan kepanasan, kedinginan, haus dan sebagainya. Dan itu semua kita rasakan, apa sekalian. Karenanya hafizakumullah, diutusnya Rasul dari kalangan kita sendiri agar kita mampu mengikutinya secara totalitas. Kemudian yang ketiga, apa sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyatakan azizun alaihi ma'anittum, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam merasa berat atas apa yang menimpa kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disifati memiliki empati yang amat tinggi terhadap penderitaan umatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak suka ketika melihat umatnya kesusahan, tidak suka dan tidak senang ketika melihat umatnya berada dalam penderitaan, Bapak sekalian. Bahkan Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, maka beliau mengaitkan ayat azizun alaihi ma'anittum dengan dua hadis. Yang pertama, Rasulullah SAW menyatakan bu'ithtu bil hanifiyati samhah, sesungguhnya aku
diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan agama yang lurus, lagi lapang, lurus, lagi toleran Bapak sekalian. Dan hadis yang kedua, Rasul menyatakan inna hadzal dina yusrun, sesungguhnya agama ini mudah. Karena itu alikhwah hafizakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berniat untuk memanjangkan salatnya. Ketika itu beliau salat berjamaah dengan para sahabat dan beliau benar-benar ingin memanjangkan bacaannya. Namun ternyata terdengar suara tangisan bayi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun meringankan bacaan salatnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melaksanakan qiyamul Ramadan, hari pertama ataupun malam pertama, malam kedua dan malam ketiga, ketika melihat para sahabat memenuhi masjid Bapak sekalian, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam yang keempatnya beliau tidak lagi datang ke masjid. Beliau menyatakan, saya khawatir qiyamul Ramadan akan diwajibkan kepada umatku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli salat. Kalau aku tidak memberatkan umatku, aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali salat. Namun khawatir memberatkan, maka beliau pun tidak mewajibkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengakhirkan waktu Isya sampai para sahabat menyatakan, ya Rasulullah, para wanita sudah tidur, anak-anak pun sudah tidur ya Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kalaulah tidak memberatkan kepada umatku, inilah waktu salat Isya. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khawatir memberatkan kepada umatnya, maka salat Isya dikerjakan di awal waktunya Bapak sekalian. Ayuhal ikhwah hafizakumullah. Kemudian yang keempat menyatakan harisun alaikum, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menginginkan keselamatan dan kebahagiaan bagi kita semuanya. Karena itu alikhwah hafizakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdakwah, mengajak umatnya siang dan juga malam, sembunyi-sembunyi dan juga terang-terangan. Tidak pernah beliau mengeluh kecapean Bapak sekalian. Beliau terus mendakwahi bangsa Quraisy. Ya ma'syara Quraisy, aslimu, wahai orang-orang Quraisy, masuk Islamlah kalian, atau ucapkanlah oleh kalian la ilaha illallah. Kalaupun mereka menolak dakwahnya Bapak sekalian, Rasul menggunakan cara yang lain. Rasul mendatangi manusia di pasar Majannah, di pasar Ukaz, dan juga di beberapa tempat perkumpulan manusia. Beliau terus mendakwahi mereka agar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika beliau hijrah ke Madinah pun, maka beliau mendakwahi orang-orang Yahudi. Ya ma'syara Yahud, aslimu taslamu, wahai orang-orang Yahudi, masuk Islamlah kalian, niscaya kalian akan selamat. Terus menerus beliau berdakwah Bapak sekalian, tidak pernah mengenal lelah, tidak pernah mengenal bosan, karena Rasul menginginkan keselamatan bagi kita. Rasul menginginkan kebahagiaan bagi kita Bapak sekalian. Rasulullah SAW juga mendakwahi keluarganya. Rasulullah mendakwahi kabilah-kabilah yang terdekat dari kerabatnya. Ya Bani Ka'ab, ya Bani Abdi Manaf, ya Bani Hashim, ya Bani Qusay dan sebagainya. Beliau panggil, beliau dakwahi agar mereka semua mendapatkan kebahagiaan hakiki, yaitu di akhirat kala. Alikhwah hafizakumullah. Bahkan Bapak sekalian, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah ke Taif, yang kemudian dakwahnya ditentang, bahkan beliau dilempari batu, berdarah keningnya Bapak sekalian. Beliau mengusap darahnya dengan tangannya yang mulia. Alikhwah hafizakumullah. Turunlah malaikat penjaga gunung dengan malaikat Jibril dan dinyatakan kepadamu, ini adalah malaikat penjaga gunung. Kalau engkau mau, maka mereka akan menimpakan gunung ini kepada kaummu yang mendustakan dakwahmu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, saya berharap
dari keturunan mereka akan lahir orang-orang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala ataupun hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasul benar-benar berkeinginan semua kita selamat, semua kita mendapatkan pahala ataupun kesenangan dan kebahagiaan di akhirat kelak. Bahkan juga Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah pelajaran yang kelima Bapak sekalian dari ayat yang tadi kita baca. Allah menyatakan bil mu'minina raufur rahim. Terhadap orang-orang beriman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangat penyantun dan juga sangat penyayang. Ayyuhal ikhwah hafizakumullah, kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama, 100 kurang 1 Bapak sekalian, dan di antara nama Allah Ar-Rauf dan Ar-Rahim. Namun di dalam ayat ini Bapak sekalian, Allah melekatkan sifat Rauf dan Rahim bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat lain Allah menyebutkan innallaha bin-nasi la-raufur rahim. Sesungguhnya Allah terhadap manusia itu sangat penyantun dan juga sangat penyayang. Sedangkan sekali lagi di dalam ayat ini Allah menetapkan sifat Rauf, sifat Rahim bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang ulama, Al-Husain ibn Fadl, beliau menyatakan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah mengumpulkan dua nama Allah bagi manusia kecuali bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu menunjukkan Bapak sekalian bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sangat penyantun kepada umatnya dan sangat penyayang kepada mereka. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu ad-da'i ila ridwanih. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Usi wahdi wa iyyakum bitaqwallah fa inna khairaz zadi taqwa. Amma ba'd, hadirin sidang Jumat hafizakumullah. Sebagai penutup dari khutbah pertama dan juga pada khutbah kedua ini, maka khatib menyampaikan perkataan daripada Syekh As-Sa'di di dalam tafsirnya saat beliau membahas surat At-Taubah ayat yang ke-128. Setelah beliau menjelaskan ayat tadi Bapak sekalian, maka kemudian beliau menyatakan walihadza kana haqquhu muqaddaman ala sairi huquqil khalq. Karena itu Bapak sekalian, hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus didahulukan dari seluruh hak makhluk. Dari hak orang tua, dari hak sesama kita, dan dari semua pokoknya Bapak sekalian yang memiliki hak, maka hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus lebih didahulukan. Wa wajibun 'alal ummah, dan kewajiban bagi umat Islam khususnya yang pertama dan umumnya bagi manusia al-imanu bihi, yang pertama beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah wa ta'zimuhu, mengagungkannya. Kemudian yang ketiga adalah wa ta'ziruhu, menguatkannya Bapak sekalian, menolongnya. Kemudian yang keempat adalah wa tauqiruhu, dan memuliakannya. Di dalam kitab tafsir As-Sa'di Bapak sekalian, semoga yang sedikit ini ada manfaatnya. Tentu yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Adapun yang keliru maka sudah pasti dari khatib dan dari syaitan. Maka khatib bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup khutbah kita dengan baca doa. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك السميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم لا تدع لنا اليوم ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.